yang lebih penting tuh dari COVID ini tuh setelah COVID ini gitu. Kadang-kadang kita terlalu stuck dengan apa yang kita lihat sekarang gitu. Padahal sebenarnya yang lebih penting, kita ada waktu rest. Ini waktu gue nih, buat gue waktu yang berharga. Dimana gue bisa duduk, merenung, nyusun segala sesuatu, supaya setelah dari COVID ini, I'll come back stronger gitu. Jadi kita harus bisa bounce back. Dan ternyata banyak waktu yang tersedia hari-hari ini, dan yang sebenarnya ini yang gue impikan selama ini gitu ya. Karena kan kalau kita kan sebagai pekerja, udah kerja sampai sore, terus nanti kadang-kadang ada ibadah tengah minggu, pulang lagi, udah nggak ketemu anak, mau bikin planning usaha. Sekarang ternyata banyak banget waktu tersedia untuk membangun mes batuan yang paling pertama, terus juga punya kesempatan untuk bikin planning atau suatu visi, perbarui lagi visi dekat sama Tuhan, dengar lagi apa kehendak Tuhan, dan ternyata memang Tuhan punya kehendak dan visi yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Nih, mulai nih saat ini kita tebar kasih sebanyak mungkin dengan cara kita perhatian sama teman-teman kita. Dengan cara praktis sebenarnya itu bisa berdampak. Contohnya kita nanya, gimana kabar kamu? Terus kamu sehat, jaga kesehatan ya. Terus misalnya kasih tips, ini minuman nih bagus nih buat jaga imun kita. Bagaimana jika kesempatan yang sama disampaikan kepada kita? Dan gue tahu sebenarnya kesempatan yang sama Tuhan sampaikan kepada kita. Momentum yang sama Tuhan sampaikan kepada kita. Waktu Tuhan yang sama Tuhan sampaikan kepada kita semuanya. Jangan pernah lewatkan waktu atau kairos Tuhan, atau momentum yang tidak datang di kesempatan lain. Tetapi mari goreskan dalam 3 dimensi kehidupan kita. Diri sendiri, keluarga, orang lain. Sehingga itu menjadi karakter. Kita cinta sama Tuhan, kita harus punya heart sanitizer-nya kita. Kita harus bertobat dulu. Kita harus memurnikan hati kita dulu. Kita harus membersihkan hati kita dulu. Sehingga kita like di hadapan Tuhan, dan itu kayak teman curhat kita sebenarnya. Karena ini yang gue alamin ya. Ketika gue cinta sama Tuhan, gue bisa ngelakuin apa aja. Karena itu awalnya gue gak punya pengharapan. Tapi cinta sama Tuhan, gue jadi punya pengharapan, bahkan bersemangat untuk ngejalanin hidup ini. Walaupun kondisinya COVID. Gue gak ngeliat COVID, tapi gue ngeliat Tuhan ya. Indonesia harus lebih kuat karena Tuhan ada di pihak kita. Indonesia lebih kuat karena kita anak-anak muda berhasil menggali potensi kita. Anak-anak mudanya Tuhan lebih kuat karena lebih peka dan sensitif terhadap suara Tuhan. Karena kita anak-anak muda melekat dengan Tuhan dan ada penyertaan Tuhan. Indonesia lebih kuat karena ada gue dan karena ada lo dan tim Refresh yang luar biasa. Mau ingetin ke teman-teman semua bahwa we don't have to be great to start, but we have to start to be great. Jadi lo nggak perlu nunggu diri lo untuk hebat dulu, baru lo berani untuk melangkah, tapi lo melangkah dulu supaya nanti lo jadi hebat. Intinya kita harus berani dalam hal apapun. Kalau kita udah berani berpikir positif, berani berbeda, berani melangkah, berani bertanggung jawab, dan berani menerima hasilnya, baik atau buruk itu, kalau kata gue sih itu udah menembus batas namanya. Makanya anak muda harus semangat. Kita jangan takut untuk melewati batas, maksudnya menembus batas. Yang penting kita tahu potensi dalam diri kita, ya kan? Kita harus berani, kita harus disiplin, kita harus punya target, punya tujuan, kita fokus, ya, melewati, tapi jangan. Jadi kita tuh dengan segala kebusukan dari hubungan suami istri itu sama pacarnya itu beda banget. Jadi kalau misalnya aku termasuk tipe orang yang berprinsip kalau pacaran lama tuh maksudnya kalau aku nggak pacaran lama, aku nggak menjamin bahwa hidupku bahagia di pernikahan. Nah, jadi aku menganggap bahwa ketika kita bicara soal pacaran, aku berharap I do not gitu, kalau misalnya anak-anak sekarang tuh mesti lebih berpikirnya lebih luas gitu, karena bukan bicara sebagai anggar tempat untuk nenteng dia untuk ketika misalnya ulang tahun teman atau misalnya senat, itu bukan sekedar bicara soal pacaran. Cuma secara prinsip ya itu tadi sebenarnya tujuannya itu harus betul, baru motivasinya, baru orangnya, pasangannya yang dia pilih untuk dipacarin. Nah kalau itu sudah oke semua, kedepannya tinggal diuji aja satu-satu itu. Apakah dia hari demi hari pacaran tersebut masih sama tujuannya,
apakah motivasinya juga masih sama, apakah dia akan memperlengkapi saya, itu aja tinggal diuji terus-terusan. Nah ketika itu terus berlanjut sudah oke semua, ya sudah tinggal masuk training pratika. Sekarang gini, kalau orang yang menikah tujuannya Tuhan, pasti mereka akan memilih teman bahwa mereka dekat sama Tuhan gitu. Itu jelas banget gitu. Misalkan lo dapat orang nikahi gitu. Ya wajarnya kalau lo merasa lo nikah itu untuk Tuhan, yang maksudnya tujuannya adalah sampai kepada panggilan Tuhan, lo akan mendorong cowok lo, misalkan kalau cewek gitu ya, untuk mendekat kepada Tuhan. Mana yang membuat kalian lebih bertumbuh rohani kan gitu. Nah secara otomatis juga begitu. Mestinya kalau dia dari Tuhan, dia akan satu visi dengan kamu, karena dia juga sama-sama ingin cari Tuhan bersama kamu gitu loh. Pacaran itu adalah suatu jenjang menuju pernikahan. Yang lo perlu pikirkan adalah sama pacaran adalah bukan ketika pacarannya, tapi apa? Ketika lo setelah menikahnya. Karena pernikahan, penjalanan kehidupan pernikahan itu lebih panjang daripada lo pacaran. Dan lo harus menyadari ketika lo memilih pasangan hidup lo harus menerima dia sepanjang umur hidup lo sampai kekalan. Bukan minggu ini, tapi minggu depan. Stay tune ya. Bye.